Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tafsirul Fatihah wa Qisaril Mufassal karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kita akan mulai masuk ke pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Di halaman 11, Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, qala al-musannif waffaqahullah. Penulis berkata, semoga Allah memberinya taufik. Tafsir suratil Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah. An Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, kuntu usalli fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Suatu saat aku salat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku, akan tetapi aku tidak menjawabnya karena sedang salat. Qultu ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Wahai Rasulullah, tadi aku sedang salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala alam yaqulillah istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyeru kalian. Surat Al-Anfal ayat 24. Jadi di dalam ayat ini bisa kita pahami ketika Allah dan Rasulnya menyeru kita sebagai umatnya, maka wajib bagi kita untuk menjemput seruan tersebut, memanggil, menjawab seruan tersebut, panggilan tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Maukah kamu aku ajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini? Fa'akhazani biyadi. Fa'akhaza biyadi. Maka kemudian Nabi SAW menarik tanganku. Kata Abu Sa'id, falamma aradna an nakhruja qultu. Maka ketika kami hendak keluar dari masjid, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta la'u'allimannaka a'zama suratin minal Qur'an. Tadi kamu, wahai Rasulullah, engkau berkata akan mengajarkanku surat yang paling agung dari Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menjawab, alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim allazi utituhu. Rawahul Bukhari. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hiya sab'ul mathani. Dia adalah surat Al-Fatihah yang memiliki nama lain as-sab'ul mathani. Sebagian menafsirkan as-sab'ul mathani dengan makna 7 ayat yang berulang. Wal Qur'anul azim allazi utituh, dan juga Al-Qur'an yang agung yang mana aku diwahyukan dengannya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Kemudian di dalam hadis yang kedua dicantumkan di sini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat di sini, aku membagi salat antaraku dan juga antara hambaku 2 bagian. Akan tetapi kita perlu mengetahui salat yang dimaksud di dalam hadis ini dijelaskan bahwa maknanya adalah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah memiliki nama lain salat, as-salah, suratus salah.
Kenapa dinamai surat As-Salah atau dinamai As-Salah? Nanti kita akan baca penjelasannya. Yang penting maksud dari As-Salah di sini, aku membagi salat antara aku dan juga hambaku menjadi dua bagian. Maksud salat di sini adalah surat Al-Fatihah. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, maka jika hamba tersebut mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika membaca Al-Fatihah, seorang hamba ketika membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala, dan jika hamba tersebut membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjawab lagi athna alayya abdi, hambaku kembali menyanjungku. Wa idza qala, dan jika hamba tersebut membaca maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, qala, Allah Ta'ala menjawab majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Wa qala marratan, dan di lain waktu, atau wa qala marratan di sini maksudnya di riwayat lain, di dalam hadis riwayat lain, fawwada ilayya abdi, ketika seorang hamba tersebut membaca Malik Yaumiddin, jawabannya adalah hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala, dan jika hamba tersebut membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada kamulah atau kepada engkaulah ya Allah kami hanya beribadah, dan juga hanya kepada engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan, Allah Ta'ala menjawab, qala Allah Ta'ala hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, dan jika hamba tersebut membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang engkau berikan karunia, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang engkau murkai dan juga mereka yang sesat. Maka Allah Ta'ala menjawab, qala Allah Ta'ala hadza li abdi, ini bagi hambaku, wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada dua hadis berkenaan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Jadi kedua hadis yang telah disebutkan tadi, yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang kedua diriwayatkan Al-Imam Muslim, keduanya menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Dan kita akan membaca penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin di halaman 12 ini. Qala asy-syarih waffaqahullah, dzakara al-musannif waffaqahullah haditsaini 'azimaini fi bayani fadlil Fatihah. Penulis menjelaskan atau menyebutkan dua hadis yang agung berkenaan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Fal haditsul awwal, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi, hadits Abi Sa'din ibnil Mu'alla radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan atau hadisnya Abu Sa'id ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, qala kuntu usalli, aku tadi salat kemudian, atau suatu saat aku salat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku, sampai akhir hadis. Wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafa al-Fatihah biqaulihi hiya sab'ul mathani. Di dalam hadis tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Al-Qur'an mensifati Al-Fatihah dengan sabda beliau hiya sab'ul mathani. As-sab'ul mathani, sifat Al-Fatihah. Yang sudah kita jelaskan tadi, salah termasuk dari ulama, ada yang menafsirkan as-sab'ul mathani dengan 7 ayat yang berulang karena sering dibaca di dalam salat.
Ya. Nabi SAW mensifati Al-Fatihah dengan sifat tersebut. Wal Qur'anul azim alladzi utituh, dan juga Al-Qur'an yang agung yang mana aku diturunkan wahyu berupa Al-Qur'an tersebut. Itu sifat yang kedua bagi Al-Fatihah, Al-Qur'an Al-Azim. Bacaan yang agung. Maksud Al-Qur'an di sini bacaan yang agung. Fal Fatihatu tusamma as-sab'al mathani li amrain. Kenapa Al-Fatihah disebut as-sab'ul mathani? Tadi kan kita sudah sebutkan salah satu tafsiran ulama adalah 7 ayat yang berulang. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan pandangan lain kenapa Al-Fatihah disebut as-sab'ul mathani. Beliau berkata, ada 2 sebab Al-Fatihah disebut as-sab'ul mathani. Yang pertama, ahaduhuma yata'allaqu bil alfazi wal mabani. Berkaitan dengan, sebab yang pertama berkaitan dengan lafaz dan juga susunannya. Atau ya susunannya. Berkaitan dengan lafaz dan juga susunannya. Fa inna ba'daha yatba'u ba'dan. Karena sebagian dari ayat Al-Fatihah itu berkaitan dengan setelahnya. Wa yuthanna ba'daha 'ala ba'din mutatabi'an, dan juga berulang antara satu dan juga ayat berikutnya. Maksudnya maknanya saling berkaitan. Atau lafaz dan susunannya seperti itu. Wal akhar, dan sabab yang kedua adalah yata'allaqu bil haqa'iq wal ma'ani. Berkaitan dengan kandungan surat Al-Fatihah dan juga maknanya. Faqad athbatallahu fiha anwa'an mutaqabilatan minal bayan. Allah Ta'ala telah tetapkan di dalam Al-Fatihah lafaz yang berhadapan. Maksud berhadapan ini nanti kita jelaskan. Kamuqabalatil khabar bil insya. Misalkan berhadapan atau perbandingan. Ada khabar, ada insya. Di dalam Al-Fatihah ada khabar, ada insya. Apa itu khabar, apa itu insya? Pertama, khabar adalah secara ringkasnya kabar atau berita, itu khabar. Yang mana kekhususan khabar ini, dia bisa benar, bisa juga salah, bisa jujur, bisa juga bohong. Ada berita benar, ada berita bohong, ada hoax, ada berita benar, seperti itu. Maka ketika kita membaca suatu kalimat, dia bisa berkemungkinan benar atau hoax, maka itu disebut khabar. Contohnya apa? Misalkan Pak RT pergi ke pasar. Ini berita atau kabar yang mana bisa mengandung makna yang benar sesuai dengan kenyataannya, Pak RT pergi ke pasar, atau tidak seperti kenyataannya, hoax. Seperti itu. Padahal lagi ngopi misalkan. Itu yang disebut dengan khabar. Adapun insya, maka kebalikan dari khabar tadi. Insya, dia tidak mengandung makna yang berkemungkinan benar ataupun bohong. Misalkan perintah. Keluar dari rumah. Apakah perintah tersebut mengandung makna yang berkemungkinan bohong atau benar? Kan tidak. Atau memanggil, an-nida, panggilan. Misalkan, wahai Muhammad, datang ke sini. Itu kan tidak mengandung makna benar atau salah, bohong atau jujur. Itu yang disebut dengan insya, sesuatu yang dia tidak berkemungkinan benar atau bohong. Berbeda dengan khobar atau kabar yang tadi. Seperti itu. Lebih jelasnya bisa kita pelajari di ilmu balaghah. Setidaknya itu insya Allah membantu kita dalam memahami ibarah atau ungkapan Syekh Shalih di dalam kitab ini. Jadi itu, di dalam Al-Fatihah ada khabar, ada insya. Di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di dalam ayat ini mengandung makna insya. Segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah itu bentuknya insya, bukan khabar.
Kemudian ada khobar di dalam di ayat ini mengandung khobar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Ini kan khobar. Kalau di dalam kalimat umum, bukan kalamullah, bukan firman Allah Ta'ala, itu bisa memiliki kemungkinan benar atau salah. Tuhan semesta alam. Tapi karena ini ayat, maka khobar di dalam Al-Quran itu pasti benar. Jangan sampai kita katakan khobar di dalam Al-Quran berkemungkinan benar atau salah. Bisa kufur. Karena semua yang datang di dalam Al-Quran itu pasti benar. Dan ayat pertama ini, Alhamdulillahirabbil alamin, dia berupa apa? Khobar, Tuhan semesta alam. Ini mengandung khobar, kabar. Yang kalau seandainya di dalam kalimat biasa itu berkemungkinan benar atau salah. Akan tetapi karena ini ayat Al-Quran, khobarnya pasti benar. Kemudian adapun insya itu pada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebagaimana telah dijelaskan oleh kita tadi, sudah kita jelaskan bahwa insya adalah sesuatu yang tidak memiliki kemungkinan benar atau bohong. Misalkan perintah, larangan, kemudian panggilan, itu kan semuanya tidak berkemungkinan benar atau salah. Ihdinas siratal mustaqim, ini doa. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Jadi itu adalah insya. Kalau yang ayat pertama tadi mengandung khabar, adapun ayat yang kelima, di sini ayat yang kelima, maka mengandung insya atau berupa insya. Wa muqabalati sifatil jamali bi sifatil jalal, perbandingan antara sifat yang indah, sifat Allah yang indah, dan juga sifat Allah yang agung. Fa sifatul jamali fi qawlihi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini, kedua ayat ini mengandung sifat jamal, indah. Sifat yang indah bagi Allah. Maha pengasih lagi maha penyayang. Wasifatul jalal fi qawlihi, adapun sifat agung bagi Allah Ta'ala terkandung di dalam firman-Nya, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, agung. Sebagaimana di dalam hadis tadi yang kedua, Majjadani abdi, ketika seorang hamba membaca ayat ini, maka jawaban Allah, hambaku mengagungkanku. Maka di dalam ayat ini mengandung sifat pengagungan atau sifat agung bagi Allah. Fali wujudi hadhil muqabalah, karena adanya perbandingan ini di dalam surat Al-Fatihah, baina haqa'iqiha wa ma'aniha, kandungan di dalam maknanya, ma'a ma salafa li wujudi hadzal ma'na, bersamaan dengan apa yang telah lalu, dengan wujud atau adanya makna ini fi alfaziha, di dalam lafaz-lafaznya, wa mabaniha, dan juga susunannya, wa kauniha sab'a ayat, dan juga karena Al-Fatihah memiliki 7 ayat, fa innaha tusamma sab'ul mathani, oleh karena itu disebut dengan 7 ayat yang berulang, as-sab'ul mathani. Itu tadi dua alasannya. Kemudian wa wasafaha aydan sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mensifati Al-Fatihah dengan perkataan beliau, wal Qur'anul azim. Al-Qur'an di sini maksudnya bacaan yang agung, bukan Al-Qur'an sebagaimana yang telah kita pahami. Akan tetapi maksud Al-Qur'an di sini secara bahasa, bacaan yang agung. Jadi Al-Fatihah
disifati oleh Nabi juga sebagai bacaan yang agung. Wa huwa wasfun lil Fatihati fi asahhil qaulain. Jadi Al-Quranul Azim, bacaan yang agung ini maksudnya adalah menurut pendapat yang lebih tepat dari dua pendapat yang ada, Al-Quranul Azim adalah sifat bagi Al-Fatihah. Bacaan yang agung ini adalah sifat bagi Al-Fatihah. Jadi ada pendapat lain yang berbeda dengan pendapat ini. Fatakdirul kalam hiyal makru'ul azim. Maksudnya adalah makru, bacaan al-azim yang agung. Jadi Al-Quran di sini maksudnya bacaan, bukan Al-Quran sebagaimana yang telah kita pahami. Wa yuqawwihi annal Fatihata hiya a'zamu suratin fil Qur'anil Karim. Dan pendapat ini dikuatkan oleh bahwasanya Al-Fatihah a'zam surah, sebagaimana di dalam hadis yang pertama, a'zamu surah fil Quran. Karena Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka maksud Al-Quranul Azim, bacaan yang agung di sini maksudnya adalah Al-Fatihah. Itu. Tsumma dzakara hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian penulis menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah berkata, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi salat, yang mana salat tadi maksudnya adalah Al-Fatihah. Baini wa baina 'abdi, antaraku dan juga hambaku, dua bagian, menjadi dua bagian. Al-hadis, sampai akhir hadis. Fa fihi min fadlil Fatihah tasmiyatuha as-salah. Maka salah satu keutamaan Al-Fatihah adalah Al-Fatihah disebut dengan as-salah. Surat Al-Fatihah disebut atau memiliki nama lain as-salah. Wa huwa min tasmiyati kullin bi juz'in minhu. Penamaan sesuatu dari bagian dari sesuatu tersebut. Maksudnya bagaimana? Kenapa Al-Fatihah disebut dengan as-salah? Itu adalah termasuk dari menamai sesuatu yang secara menyeluruh dengan bagian dari sesuatu yang menyeluruh tersebut. Fal-Fatihah, Al-Fatihah ba'dus salah, bagian dari salat. Salat yang biasa kita kerjakan. Al-Fatihah bagian dari salat. Wa u'ti hadzal juz'u isma kullihi. Yang mana Al-Fatihah itu yang tadi bagian dari salat tersebut dinamai dengan salat secara keseluruhan. Li jalalatil Fatihah, karena agungnya Al-Fatihah tersebut. Fahiya bimanzilatis salati kulliha. Maka Al-Fatihah memiliki kedudukan seperti salat seluruhnya. Ini kalau kita mau memahami lebih mudahnya, misalkan ketika kita nyuci piring, misalkan kita bertanya, ibu lagi ngapain? Ibu lagi nyuci piring. Apakah yang dicuci hanya piring? Kan enggak. Ada sendok, ada garpu, ada mangkok, gelas dan sebagainya. Kenapa disebut nyuci piring? Karena yang banyak adalah piring, atau seringnya yang dicuci adalah piring, sehingga keseluruhan tersebut hanya piring saja yang disebut. Dari semua barang-barang yang dicuci, karena yang paling sering dicuci atau yang paling banyak adalah piring, maka hanya piring yang disebut. Seperti itu. Dan ini juga sama. Kenapa Al-Fatihah disebut salat? Padahal Al-Fatihah hanya bagian dari salat, bukan salat secara keseluruhan. Karena Al-Fatihah adalah rukun salat yang paling agung. Rukun salat yang paling agung. Bagian salat yang paling agung. Oleh karena itu Al-Fatihah disebut juga as-salah.
Atau misalkan contoh lain, mati lampu. Apakah yang mati cuma lampu? Enggak kan? Padahal listrik, secara keseluruhan listrik. Tapi kenapa mati lampu? Karena lampu lah yang kita paling merasakan dampaknya, seperti itu. Kemudian di halaman 13, wa waqa'a fi hadzal hadis qauluhu subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini ada firman Allah Ta'ala, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika seorang hamba berkata atau mengucapkan, hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada kamulah atau kepada engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjawab, hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku. Ai hadza ahdun, maksudnya apa? Hadza ahdun baini wa baina abdi, ini perjanjian antara aku dan juga hambaku. Perjanjian antara aku dengan hambaku. Maksudnya bagaimana perjanjian di sini? Ketika seseorang dia beribadah hanya kepada Allah, maka Allah akan tolong. Hanya kepada engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Ini perjanjian antara Allah dan juga hambanya. Fahadza aqdun, maka ini adalah akad, lil ahad, untuk suatu perjanjian. Wa qawluhu, dan perkataan atau firman Allah Ta'ala, fa idza qala, maka jika hamba tersebut mengucapkan atau membaca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau karuniai mereka suatu nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan juga bukan jalan mereka yang sesat. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjawab, hadza li 'abdi, ini untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya bagaimana? Kan di dalam 3 atau 2 ayat ini mengandung apa? Doa. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang mereka beri, yang jalan yang engkau beri mereka nikmat karunia, bukan jalan mereka yang durhaka atau dimurkai dan juga sesat. Maka Allah Ta'ala menjawab, ini bagi hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya doanya tersebut Allah kabulkan, seperti itu. Ai wa'dan wa li'abdi ma sa'al wafa'an lil wa'di. Maksudnya dalam rangka menepati perjanjian tersebut, maka Allah Ta'ala mengabulkan apa yang diminta si hamba tersebut. Fasuratul Fatihah, maka surat Al-Fatihah jami'atun bainal ahdi wal wa'di, mengumpulkan antara janji dan juga kesepakatan. Fahuwa ahdun minal abdi ay yakuna li rabbih kama yuhib, maka Al-Fatihah itu mengandung perjanjian dari seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, agar menjadi hamba yang sebagaimana dicintai oleh Tuhannya. Wa wa'dun, dan juga kesepakatan dari Allah, minallah li 'abdihi, untuk hambanya tersebut, ay yakuna lahu kama yuhib, untuk menjadi sesuai dengan apa yang dicintainya. Wa hadza al-'ahd wa hadza al-'ahdu wal wa'du huwa fil asah al-maqsud bi qawli ahadina fi sayyidil istighfar. Dan perjanjian serta kesepakatan ini menurut pendapat yang lebih tepat adalah yang dimaksudkan di dalam Sayyidul Istighfar, wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku
sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan kepadamu, mastata'tu, sesuai dengan apa yang aku mampu. Ini perkataan hamba ya. Aku berada atau sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan aku kepadamu ya Allah, berdasarkan atau semampu yang aku bisa. Maksudnya seperti itu. Fa innal mazkura fihi yata'allaqu bi'ahdin wa wa'din mutakarrir. Karena al-mazkur yang disebutkan di dalam Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar ini yang biasa kita baca di dalam zikir pagi petang. Yang disebutkan di dalam Sayyidul Istighfar berkaitan dengan perjanjian dan kesepakatan yang berulang, mutakarrir. Wal ahdu wal wa'du, perjanjian serta kesepakatan al-mutakarrir yang berulang tadi, fi yaumina wa lailatina, di hari dan juga malam kita yang kita lalui, mimman tazama fi khitab syar'i huwa ma yakunu fi suratil Fatihah. Maka yang disebut atau yang dimaksudkan di dalam Sayyidul Istighfar ini, perjanjian dan juga kesepakatan yang dimaksud adalah Al-Fatihah, sebagaimana yang telah dijelaskan. Mungkin kita cukupkan dan kita akan lanjut ke pembahasan tafsir Al-Fatihah. Masih tafsir Al-Fatihah, belum selesai. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.